Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terkena penyakit, cara mendapatkan kesembuhan adalah dengan melakukan pengobatan. Tentu saja ikhtiar yang dilakukan manusia harus dibarengi dengan tawakal dengan memohon penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah, banyak umatnya yang kerap kali terserang sakit. Kemudian beliau menganjurkan beberapa obat agar mereka segera sehat kembali. Inilah beberapa pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan terbukti secara ilmiah. Nomor 1. Kompres dengan air. Ketika menderita sakit panas dan demam, Rasul menganjurkan diobati dengan kompres dengan air. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, panas demam itu berasal dari didihnya api neraka jahanam. Karena itu, dinginkan panas dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara teori ilmiah, maka memberikan kompres air hangat. Saat ada kompres air hangat diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap area tersebut terasa panas. Dengan demikian, hipotalamus akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Secara umum, berikut ini adalah beberapa kondisi yang dapat diatasi atau diredahkan dengan pemberian kompres air hangat, yaitu sakit kepala, demam, cedera otot atau persendian seperti keseleo, nyeri atau kram otot, nyeri punggung, dan masih banyak lagi. Nomor 2. Ruqyah. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW bercerita, Rasulullah berkata tentang budak perempuan berada di rumah Ummu Salamah. Wajah budak itu tampak bercak hitam, sisa perubahan warna kulit. Beliau bersabda, dia terkena penyakit karena pandangan mata hasut. Maka mintakanlah bacaan ruqyah baginya. Beliau bermaksud agar kulit wajah budak tersebut kembali kuning. Hadis riwayat Muslim. Aisyah bercerita, Jibril meruqyah Nabi Muhammad ketika sakit dan berdoa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan hasut orang-orang yang hasut dengan matanya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain itu, Aisyah juga berkisah jika mereka sakit, maka Rasulullah membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkannya kemudian mengusap wajah dan tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Namun sayangnya, selama ini kita lebih mengenal pengobatan ini sebagai usaha untuk mengusir jin atau roh jahat. Padahal pendekatan yang bersifat ilmiah ini juga cukup efektif untuk mengendalikan emosi yang menjadi sumber penyakit. Doa sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak kecil untuk kesehatan tubuh. Bahkan sejumlah riset dan penelitian menemukan keutamaan doa dalam membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Meski ruqyah merupakan kata yang asing bagi sebagian orang, tetapi ruqyah memiliki manfaat bagi kesehatan seperti membantu mengendalikan emosi, memperbaiki sel saraf yang rusak, menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Nomor 3. Bekam. Diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah dalam keadaan berirham, beliau berbekam di bagian kepalanya karena merasakan sakit di bagian tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Anas bin Malik ditanya tentang penghasilan seorang pembekam. Dia menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Taibah, diberi 2 sa makanan dan berbicara kepada keluarganya. Lalu mereka mengurangi sebagian dari pajaknya. Kemudian beliau bersabda, sebaik-baik obat yang kamu gunakan adalah berbekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana sains menanggapi terapi bekam untuk pengobatan berbagai penyakit? Satu laporan yang diterbitkan dalam Journal of Traditional and Complementary Medicine mencatat bahwa terapi ini dapat membantu mengatasi jerawat, herpes zoster, dan pereda nyeri. Hal senada juga ditemukan dalam sebuah laporan pada tahun 2012 yang diterbitkan dalam jurnal False One. Dalam laporan tersebut, peneliti asal Australia dan Cina mengkaji 135 studi yang membahas tentang pengobatan alternatif ini antara tahun 1992 sampai 2010. Para peneliti menyimpulkan bahwa bekam mungkin efektif untuk mengatasi berbagai penyakit dan kondisi seperti herpes zoster, jerawat, batuk, dispenia, hernia lumbal, dan kekakuan wajah. Nomor 4. Minum madu. Abu Sa'id Al-Khudri berkisah, seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW untuk memberitahu kondisi saudaranya yang sakit perut dan diare. Rasulullah bersabda, berilah dia minum madu. Lalu dia kembali menemui Rasulullah dan berujar, wahai Rasulullah, saya sudah memberinya madu namun malah bertambah diarenya. Rasulullah pun berkata, beri dia minum madu. Sahabat itu lagi-lagi menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, saya sudah memberinya madu namun malah bertambah diarenya. Rasulullah pun bersabda, Allah itu benar dan perut saudara kamu sudah bohong.
Berilah dia madu. Sahabat tersebut kembali memberikan madu, dan saudaranya pun sembuh. Hadis riwayat Tirmizi. Penelitian ilmiah menyebutkan bahwa madu berperan penting dalam menghentikan pertumbuhan mikroba. Enzim di dalamnya dapat merangsang kesehatan tubuh manusia dan berfungsi meningkatkan zat antibodi untuk melawan penyakit yang menyerang. Hal tersebut disampaikan oleh Muktamar kedua bagi kedokteran Islam yang dilaksanakan di Kuwait pada tahun 1982 Masehi dan dihadiri oleh 24 negara, baik dari negara Arab, negara Islam maupun Eropa. Dari penelitian ilmiah tersebut membantu dalam menjelaskan pengetahuan tentang madu dan lebah. Penelitian juga sekaligus membenarkan kemukjizatan ayat Al-Quran yang telah memberitahu kepada manusia semenjak lebih dari 14 abad yang lalu mengenai manfaat madu dan khasiatnya bagi penyembuhan penyakit. Beberapa khasiat madu, yaitu pencegahan penyakit berbahaya, mengatasi gangguan pencernaan, antibakteri, anti-iritasi dan jamur, meningkatkan stamina, mengurangi batuk dan iritasi tenggorokan, dan masih banyak lagi. Nomor 5. Minum habatus sauda. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada habatus sauda atau jintan hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan manfaat pengobatan yang dimiliki habatus sauda, di antaranya untuk membantu pengobatan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan kanker. Selain itu, jintan hitam juga memiliki efek antibakteri, anti peradangan, memperkuat kekebalan tubuh, dan baik untuk kesehatan organ ginjal, lambung, serta hati. Dengan manfaat yang banyak ini, jintan hitam memberikan kesan sebagai obat herbal yang dapat mengobati berbagai penyakit. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.